Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ketidakpastian pengukuran. Nah, hasil dari suatu pengukuran yang dilakukan itu tidak mutlak benar atau akurat. Banyak faktor yang menyebabkan hasil pengukuran itu memiliki tingkat kesalahan tertentu. Karena itu, dalam proses pengukuran terdapat ketidakpastian pengukuran. Secara umum, penyebab ketidakpastian hasil pengukuran ada 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak. Nah, yang pertama adalah kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh kesalahan membaca skala kecil dan kekurang terampilan dalam menyusun atau memakai alat, terutama untuk alat yang melibatkan banyak komponen. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu kesalahan sistematis. Kesalahan ini disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja alat. Misalnya kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen, dan kesalahan paralaks. Kemudian yang ketiga yaitu kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Contoh kesalahan sistematis tadi sendiri ada 4. Yang pertama adalah kesalahan kalibrasi. Kesalahan ini terjadi karena pemberian nilai skala pada saat pembuatan atau kalibrasi tidak tepat. Hal ini menyebabkan pembacaan hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Kesalahan kalibrasi dapat diatasi dengan mengkalibrasi ulang alat menggunakan alat yang telah terstandarisasi. Kemudian yang kedua, kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol terjadi karena titik nol skala pada alat yang digunakan tidak tepat berimpit dengan jarum penunjuk, atau jarum penunjuk tidak bisa kembali tepat pada skala 0. Akibatnya, hasil pengukuran dapat mengalami penambahan atau pengurangan sesuai dengan selisih dari skala 0 semestinya. Kesalahan titik nol dapat diatasi dengan melakukan koreksi pada penulisan hasil pengukuran. Yang ketiga, kesalahan komponen alat. Kerusakan pada alat jelas akan sangat berpengaruh pada pembacaan alat ukur. Sebagai contoh, pada neraca pegas. Jika pegas yang digunakan sudah lama dan sudah aus, itu akan sangat berpengaruh pada pengurangan konstanta pegas. Hal ini menjadikan jarum atau skala penunjuk tidak tetap pada angka 0 yang membuat skala berikutnya bergeser. Kemudian yang keempat, kesalahan paralaks. Kesalahan ini terjadi bila ada jarak antara jarum penunjuk dengan garis-garis skala dan posisi mata pengamat tidak tegak lurus dengan jarum. Nah, ketidakpastian pengukuran biasanya dituliskan dengan lambang delta X. Untuk menuliskan hasil pengukuran suatu besaran, dituliskan X sama dengan X0 plus minus delta X, dengan X adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar, kemudian X0 adalah nilai pengamatan,
dan delta X adalah ketidakpastian pengukuran. Untuk ketidakpastian pada pengukuran tunggal, delta X adalah setengah kali nilai skala terkecil. Misalkan pada penggaris, skala terkecilnya adalah 0,1 cm. Jadi delta X nya pada penggaris sama dengan setengah kalikan 0,1 sama dengan 0,05 cm. Kemudian untuk pengukuran berulang, X nya adalah rata-ratanya, dan ketidakpastiannya adalah 1/n akar n dikalikan dengan sigma xi kuadrat dikurangi dengan sigma xi dikuadratkan kemudian dibagi n-1. Untuk ketidakpastian relatif, yaitu delta X per X dikalikan 100%. Ketidakpastian relatif ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketelitian pengukuran. Semakin kecil nilai ketidakpastian relatif, maka semakin tinggi ketelitian pengukuran.